Oke, mari kita bahas sebuah kisah ekonomi yang luar biasa. Ceritanya tentang Turki yang mengambil sebuah pertaruhan besar, mempertaruhkan 60 ton emasnya untuk menyelamatkan ekonomi negara dari jurang krisis. Ini bukan cuma soal uang, tapi soal strategi, timing yang pas, dan kekuatan abadi dari sebuah logam mulia. Jadi, semua ini berawal di awal tahun 2026. Tiba-tiba, ada konflik pecah di dekat perbatasan Turki. Nah, dampaknya itu bukan cuma soal geopolitik, tapi gelombang kejutnya langsung menghantam jantung ekonomi negara. Ini memicu krisis yang butuh tindakan super cepat dan berani. Seberapa cepat sih dampaknya? Cepat banget. Dalam waktu singkat, nilai mata uang lira Turki langsung anjlok 28% terhadap dolar Amerika. Bisa bayangin kan? Penurunan sedrastis ini jelas bikin panik seluruh pasar keuangan di sana. Oke, sekarang kita bedah lebih dalam ya. Di bagian pertama ini, kita akan lihat gimana caranya konflik regional ini bisa dengan cepat berubah jadi bencana ekonomi skala penuh buat Turki. Jadi, krisis ini tuh kayak serangan dari berbagai arah sekaligus. Coba bayangin, inflasi tahunan meroket sampai 58,9%. Harga kebutuhan pokok jadi nggak terjangkau. Terus biaya energi, yang kebanyakan impor, melonjak 45%. Proyeksi pertumbuhan ekonomi yang tadinya kelihatan oke, dipangkas habis-habisan. Dan yang bikin makin parah, investor pada cabut, narik dana sebesar 8,5 miliar dolar. Turki benar-benar dalam posisi sulit. Nah, pertanyaannya jadi jelas banget kan? Kalau semua indikator ekonomi udah merah semua dan pilihan kelihatannya terbatas banget, apa coba yang bisa dilakuin Bank Sentral buat mencegah negaranya ambruk total? Ternyata, jawabannya tersimpan jauh di dalam brankas mereka. Dan inilah yang membawa kita ke bagian kedua. Aset paling berharga yang Turki punya di tengah krisis ini. Ini bukan soal teknologi canggih atau aliansi militer, tapi sesuatu yang jauh lebih tua dan fundamental. Ini dia angka kuncinya, 572 ton. Sebanyak itulah cadangan emas yang dimiliki Turki di akhir tahun 2025. Jumlah ini menempatkan mereka jadi salah satu dari 11 pemegang emas terbesar di dunia loh. Aset raksasa ini, yang biasanya cuma diam aja di brankas, tiba-tiba jadi kartu as strategis mereka. Emang apa sih gunanya emas buat sebuah negara? Gini deh, anggap aja ini kayak dana darurat paling pamungkas. Emas itu aset yang gampang banget dicairin jadi uang tunai dimanapun di dunia. Fungsinya ya buat menjaga kepercayaan orang sama mata uang, menstabilkan nilai tukar, dan yang paling penting, jadi penyelamat di saat-saat genting, persis seperti yang lagi dihadapi Turki. Sekarang kita sampai ke inti ceritanya, sebuah keputusan super berani dari Bank Sentral Turki. Mereka bukan cuma mau pakai emasnya, tapi mereka akan melakukannya dalam skala yang masif. Jadi tanggal 15 Maret, dunia keuangan dikejutkan sama pengumuman Bank Sentral Turki. Mereka melakukan transaksi 60 ton emas. Tapi ini bukan sekedar penjualan biasa. Mereka membaginya jadi dua langkah cerdas. Pertama, 35 ton dijual langsung buat dapat uang tunai, sekitar 4,6 miliar dolar, untuk menyuntikkan likuiditas yang lagi dibutuhkan banget. Kedua, sisa 25 tonnya nggak dijual, tapi ditukar dengan berbagai mata uang asing yang kuat. Jadi ini langkah ganda, dapat uang tunai sekaligus memperkuat cadangan devisa mereka. Cerdas. Tentu saja, langkah sebesar ini pasti ada efeknya kan? Nggak mungkin nggak. Nah, sekarang mari kita lihat gimana pertaruhan Turki ini menciptakan gelombang, baik di pasar global maupun di dalam negeri mereka sendiri. Gimana reaksi pasar emas dunia? Sebelum pengumuman, harga emas lagi tinggi-tingginya karena investor pada cari aman. Pas Turki umumkan mau jual besar-besaran, harga memang sempat turun seperti yang diduga. Tapi, lihat apa yang terjadi selanjutnya. Harganya nggak anjlok. Pasar dengan cepat menyerap penjualan itu dan stabil lagi. Ini menunjukkan kalau permintaan global terhadap emas itu masih kuat banget. Kenapa pasar bisa sekuat itu? Nah, kutipan dari Sarah Chen di World Gold Council ini menjelasin semuanya. Intinya, meskipun penjualan 60 ton itu jumlah yang besar, permintaan emas di seluruh dunia, dari bank sentral lain, industri, sampai investor individu, itu begitu kuatnya sampai bisa menyerap pasokan tambahan itu tanpa panik. Lalu, apakah pertaruhan ini berhasil di dalam negeri? Jawabannya ya, dan hasilnya kelihatan banget. Cadangan devisa Turki langsung melonjak. Cuma dalam sebulan, cadangan mereka naik dari 132 miliar jadi 138 miliar dolar. Suntikan dana dari penjualan emas itu benar-benar berhasil, dan efeknya cepat. Terus gimana nasib mata uangnya? Ini dia, terjadi pembalikan yang luar biasa. Lira yang tadinya kaya terjun bebas di angka 32,5 per dolar, berhasil menguat lagi ke 30,2 di akhir bulan. Langkah ini sukses menghentikan pendarahan dan memulihkan kepercayaan pada mata uang Turki.
Ini penjelasannya langsung dari sumbernya. Dr. Ali Yilmaz dari Bank Sentral Turki menekankan kalau ini keputusan yang sudah diperhitungkan matang-matang. Mereka memang butuh banget uang tunai, tapi mereka juga yakin kalau sisa cadangan emas mereka yang masih lebih dari 500 ton itu lebih dari cukup buat menjamin stabilitas jangka panjang. Oke, jadi apa kesimpulannya? Apakah penjualan emas ini adalah solusi ajaib yang menyelesaikan semua masalah? Di bagian terakhir ini, kita akan coba kasih penilaian yang seimbang soal hasil dari pertaruhan besar Turki ini. Nah, ini dia gambaran besarnya. Di satu sisi, langkah ini jelas kemenangan jangka pendek yang nggak bisa dibantah. Lira stabil, cadangan devisa naik, kepercayaan pasar pulih. Tapi di sisi lain, masalah-masalah dasarnya tuh masih ada. Inflasi yang super tinggi, ketergantungan sama energi impor, dan kebutuhan reformasi ekonomi yang mendalam itu nggak bisa selesai cuma dengan jual emas. Pandangan ini juga didukung oleh para ahli internasional. Profesor David Roberts menyimpulkannya dengan pas, penjualan emas itu ibarat obat pereda nyeri yang efektif, tapi bukan obat untuk menyembuhkan penyakitnya. Untuk kesehatan ekonomi jangka panjang, Turki tetap harus membereskan akar masalahnya. Dan ini membawa kita pada sebuah pertanyaan besar untuk direnungkan. Kisah Turki ini menunjukkan betapa kuatnya emas sebagai alat di saat krisis. Di tengah dunia yang makin gak pasti ini, jangan-jangan cadangan logam kuning yang disimpan di brankas itu benar-benar jaring pengaman terakhir dan terpenting bagi sebuah negara. Pelajaran apa ya yang bisa kita ambil dari sini? Ini sesuatu yang layak kita pikirkan bersama.